Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syakur, orang tua kami, saudara-saudara kami, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia Allah jualah kita bisa berkesempatan untuk sama-sama berada di ruangan masjid pada malam hari ini yang alhamdulillah sudah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sambil menunggu waktu Isya, kita mengadakan kajian. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kajian tafsir kita sebenarnya pada hari-hari ini kita akan sering mendengar dibacakan surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Isra ayat 1 tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada malam hari ini pada kajian kita ayat ahkam, tidak itu yang kita bacakan. Tidak itu yang kita bacakan karena ayat itu tidak berhubungan dengan hukum. Yang masuk dengan ahkam atau hukum itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan af'al mukallafin, dengan perbuatan hamba, dengan perbuatan orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk berbuat. Kita ini mukallaf, manusia atau umat Islam khususnya. Baik itu hubungannya itu adalah perintah untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan atau untuk memberitahu, sama antara mengerjakan dengan meninggalkannya. Ketika perintahnya itu bersifat lazim, harus dikerjakan, maka itu sudah disebut dengan wajib. Ketika perintahnya itu tidak harus dikerjakan baik, dikerjakan tidak apa-apa, maka itu namanya sunnah atau mandub istilahnya. Dan kalau seandainya larangan, dilarang kita dengan sifat lazim harus ditinggalkan, maka itu namanya haram untuk dikerjakan. Kalau seandainya larangan itu sifatnya tidak lazim, biasa saja larangannya, maka itu disebut dengan makruh. Sudah dilarang iya, tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa juga, maka itu namanya makruh ya, makruh. Tapi bagi ulama makruh ini kan kata-kata kariha itu dibenci. Sebagian ulama telah mengajarkan kepada kita yang makruh itu seperti haramnya bagi kita, sampai mereka segitu levelnya di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat ini. Makruh itu memang levelnya seperti haram. Kita sudah pernah mencontohkan masalah memakai sandal. Memakai sandal sunnahnya apa? Dianjurkan untuk memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan, dimasukkan kaki ke kanan dahulu. Ada seorang ulama di dalam riwayat kita baca termasukkan kaki kiri dulu dengan tidak disengaja karena terburu-buru. Lalu setelah sadar dia mendahulukan kaki kirinya, istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti istighfarnya orang sudah berbuat dosa banyak. Seakan-akan dia sudah berbuat sebuah dosa yang besar. Astagfirullah. Seakan-akan dia sudah buat kesalahan besar karena telah mendahulukan kaki kirinya memakai sandal dengan secara tidak sengaja. Padahal itu kalau seandainya kita hubungan dengan hukum tadi, ya bisa bersifat makruh saja karena tidak mengamalkan sunnah. Sifatnya makruh. Sunnah kalau dikerjakan dia bersifat sunnah. Tetapi makruh itu bagi sebagian level ulama itu hal yang dibenci dan mungkin levelnya haram bagi kita, karena kita mungkin yang haram itu biasa saja karena sudah terbiasa di masyarakat, sudah terbiasa di lingkungan, sudah terbiasa.
sehingga sesuatu yang dilarang kelihatan biasa-biasa saja. Semoga itu tidak terjadi Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu ayat mana yang akan kita baca pada malam hari ini? Insya Allah kita bacakan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini bercerita tentang wudu. Ini ada 2 ayat dalam Quran tentang wudu. Yang satunya yang paling detail adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita langsung saja terjemahkan Bapak Ibu rahimakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak melaksanakan salat. Kalau kita lihat dari redaksi bahasa Arab yang sudah belajar bahasa Arab, ini artinya idza qumtum, jika kamu sudah berdiri. Itu kalau diartikan secara letterlek, artinya kalau kalian sudah berdiri untuk salat, maka faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai kepada ilal marafiq, kepada siku. Berarti wudhunya itu, perintahnya itu kalau sudah selesai salatnya begitu. Sudah selesai salat baru kita berwudhu, bukan sebelum salat. Itu kalau kita pahami dengan pemahaman bahasa saja. Tetapi juga ada ditafsirkan oleh ulama, maksudnya di sini adalah ada yang disembunyikan di sini. Idza kuntum, idza aradtum qiyam, artinya jika kamu ingin untuk mendirikan salat gitu. Ada kesalahpahaman bahasa ini dan kami menyaksikan sendiri Bapak Ibu ketika perintah untuk membaca amin di dalam salat berjamaah. Kan perintahnya apabila sudah imam membacakan amin, maka baca amin oleh makmum. Ketika amin imam sama-sama makmum itu sama-sama dibaca, maka itu gemuruh. Pahalanya besar kita membaca amin dengan suara dikeraskan, dengan mengeluarkan suara di dalam salat berjamaah. Ada sebuah tempat ketika kami dulu di sebuah tempat di Bandung, di masjid sana, masjid besar, jemaahnya banyak. Salat kami di sana, imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kata imam selesai, amin. Barulah makmum baca di belakang, amin. Kita yang tidak tahu baru datang ke masjid itu, tentu kita biasanya seperti yang lain, amin. Kata imam sebelum kata imam kita juga ikuti amin bersama dengan imam, kita baca amin. Beberapa orang diam saja. Terdengar suara amin makmum itu setelah selesai imam membaca amin sempurna. Amin, sudah diam imam, baru makmum baca amin. Seperti itu di sana. Di sini kan tidak seperti itu lah. Karena ditanya kenapa seperti itu, kok beda dengan yang lain? Perintahnya kan kalau sudah imam baca amin baru makmum baca amin. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Ada kesalahan pemahaman dalam redaksi bahasa Arab di sana. Begitu juga dalam masalah wudu ini. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian sudah berdiri untuk salat, apabila kalian sudah selesai salat, maka cucilah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai kedua siku. Berarti wudunya selesai salat? Tidak. Maksudnya adalah apabila kalian ingin salat, maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai kepada siku. Kemudian juga ulama menambahkan di sini ada sesuatu yang mahdzuf, sesuatu yang disembunyikan di ayat ini yang tidak ditulis, tetapi dipahami oleh ulama, dan itu lebih awal dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai kepada akhir ayat nanti. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin sholat, kita baca tadi ingin sholat. Apabila kalian ingin sholat, maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai kepada siku. Berarti di sini perintah untuk berwudu itu adalah setiap kita ingin sholat. Artinya wudu, satu wudu, satu sholat, satu wudu, satu sholat. Mau sholat wudu lagi, mau sholat wudu lagi. Selesai sholat, mau nyambung sholat yang baru, wudu lagi. Kan begitu pemahamannya.
secara letter dari ayat ini. Coba kita baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian, kedua siku. Akan kita pahami di sini Bapak-bapak rahimahumullah. Berarti setiap kita sholat harus berwudu. Ada yang memahami seperti ini, kecuali ulama yang sudah memahami bahwasanya di sini ada yang mahzuf. Ada yang mahzuf itu adalah kata-kata dua. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangun tidur dan ingin sholat, maka cucilah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai kepada anggota wudhu yang lain. Berarti bangun tidur di sini, ketika bangun tidur maka cuci wajah. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling jelas adalah, hai orang-orang beriman, apabila kalian berhadas dalam keadaan hadas tidak suci, lalu kalian ingin sholat, maka cucilah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai kepada siku, dan sapulah kepala kalian sampai kepada anggota wudhu yang lainnya. Ini maksud daripada ayat, yaitu apabila kalian berhadas dan ingin sholat, maka berwuduklah, begitu. Ini yang paling tepat dan yang paling banyak disebutkan oleh ulama. Ada beberapa pendapat atau beberapa kalau mazhab dan juga beberapa kelompok dari umat ini yang memahami bahwasanya satu sholat, satu wudu itu adalah untuk sholat. Sebagaimana Nabi SAW juga seperti itu, setiap mau sholat wudu, setiap mau sholat wudu. Tapi ternyata kalau dilihat dari sunnah Nabi SAW semuanya, ada yang menunjukkan bahwasanya tidak wajib hukumnya untuk berwudu setiap sholat. Yang dilakukan oleh Nabi setiap sholat wudu, walaupun masih dalam keadaan suci, itu dalam perintah yang kita sebut dengan mahbub tadi, yang disunahkan atau dianjurkan. Bahkan pernah Nabi ketika berkumpul dengan sahabat seperti ini di Masjid Nabawi tentunya, kemudian dalam keadaan senyap terdengar ada yang buang angin, kentut. Dan ternyata orang itu segan juga untuk mengaku siapa yang kentut di antara kita ini. Diam saja semua. Siapa yang kentut? Diam semua. Dan kalau sudah diam beberapa saat, untuk mengaku setelah itu lebih malu lagi kan. Seharusnya dari awal mengakunya, karena sudah diam dan tidak juga mau memberitahu, akhirnya tetap di sana berdiam diri. Tapi orang-orang pada menunggu. Nanti kita akan ketahui siapa yang kentut tadi, bahwasanya kita mau sholat isya nih. Berarti dia sebelum sholat isya harus berwudu. Yang berwudu itulah yang kentut tadi, yang buang angin tadi. Kita tunggu-tunggu. Tapi Nabi SAW pintar. Dia tidak ingin memalukan atau membuat malu sahabatnya di depan orang banyak. Maka pada saat itu Nabi mengatakan bahwasanya sunnah dianjurkan untuk memperbarui wudu setiap mau sholat, walaupun masih suci, walaupun wudunya sudah belum batal. Dianjurkan untuk berwudu setiap kali sholat, walaupun wudunya masih ada. Maksudnya dianjurkan, disunahkan, dia belum batal wudunya. Mau sholat isya seharusnya bisa untuk langsung sholat isya tanpa wudu baru. Tapi dianjurkan, disunahkan atau dimustahabkan untuk berwudu lagi ketika melakukan sholat yang baru, yaitu sholat isya. Mendengar anjuran seperti itu dengan redaksi bahasa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka sahabat semuanya berwudu. Yang ada di sana semuanya berwudu, sehingga tidak diketahui siapa yang kentut tadi, karena semua sekarang wudu dengan tujuan mereka dapat pahala sunnah. Setiap mau sholat itu wudu dengan wudu yang baru. Berarti di sini kan tidak wajib hukumnya untuk berwudu setiap mau sholat. Yang wajibnya adalah ketika berhadas saja. Bahkan dalam hadis kita temukan sahabat Nabi SAW ada yang sudah tidur di dalam masjid Nabi SAW, kemudian ketika mau sholat isya mereka terbangun untuk sholat isya dan tidak berwudu lagi untuk sholat isya. Mereka melanjutkan sholat isya seperti ini hadisnya. Dari Anas
Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dari Anas bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya al-akhirata, mereka menunggu salat isya ya, hatta yakhfiqa ru'usuhum tsumma yusallun. Yakhfiqa artinya sudah tertunduk kepala mereka. Dia mereka duduk seperti bapak-bapak ini kan, duduk kepalanya sudah begitu, sudah ketiduran gitu ketika duduknya. Tsumma yusallun, kemudian mereka ketika sholat isya sudah masuk, mereka sholat wala yatawadda'un, dan mereka tidak duduk lagi. Nah, mereka berarti kan ketika tertidur seperti itu mereka tidak menganggap batal dan langsung sholat ketika isya sudah masuk. Ini dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi. Bahkan ada yang luar biasa lagi. Dari lafaz hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur perawi namanya Syu'bah, mengatakan, sahabat radhiyallahu anhu ini mengatakan Syu'bah, "Laqad ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya telah melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqiduna lis-shalah, dibangunkan untuk salat. Kalau dibangunkan berarti sudah tidur kan? Bangun, sudah masuk isya. Hatta la asma'a li ahadin ghatitan, sampai ketika itu sudah terdengar dari yang sahabat-sahabat yang ada itu yang ketiduran itu ghatitan. Ghatitan itu apa? Apa namanya? Bekaruh. Karuh itu terdengar. Bekaruh. Tsumma yaqumun, kemudian mereka berdiri, fa yusallun, dan salat, wala yatawadda'un, dan mereka tidak berwudu. Qala Ibnu Mubarak, hadza indana wa hum julusun. Ibnu Mubarak mengatakan mereka itu sahabat-sahabat yang sampai bakaruh tadi itu, mereka duduk, mereka tidur dalam keadaan julus, duduknya tidur. Ya apa? Tidurnya dalam keadaan duduk. Tapi kalau terlentang begitu itu mustabrak, sudah tidur benaran. Ketika bangun maka mereka harus berwudu lagi. Tetapi ulama juga mengatakan orang tidur itu yang sudah terlentang itu pun mereka disuruh untuk berwudu ketika mau salat, bukan karena batal wudunya karena tidurnya. Karena ini sebagian ulama mengatakan kenapa disuruh untuk berwudu lagi, karena diduga atau bisa dipastikan kebanyakan dari orang sudah tertidur seperti itu mereka sudah berhadas. Hadasnya bukan karena tidurnya, tapi mungkin karena hadas yang keluar dari salah satu dua lubang, dari kubur maupun dubur. Itu sebagian ulama mengatakan berarti mereka batal wuduknya karena tidur itu bukan karena tidurnya, tapi karena diduga ketika tidur itu sudah berhadas dan mereka tidak sadar. Lain halnya ketika duduk atau duduk bersandar. Ketika duduk posisi seperti itu, kemungkinan untuk keluar hadas ketika dia tertidur itu lebih kecil atau lebih jarang dibandingkan dengan tidur yang terlentang atau tidur sudah jatuh ke lantai gitu. Jadi yang ditakdirkan di ayat tadi adalah apabila kalian berhadas dan ingin mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan dan basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kakimu sampai kepada kedua mata kaki, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian junub atau berhadas besar maka mandilah, wa in kuntum marda aw ala safarin, dan apabila kalian sakit atau dalam sebuah perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau kembali dari buang air, artinya selesai buang air besar atau buang air kecil, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban,
maka bertayamumlah dengan memakai sa'idah tayyibah, debu yang baik atau debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, lalu sapulah wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan tanah atau dengan debu tadi. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum haraj, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Walitimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini sempurnanya ayat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Kita kembali lagi. Berarti diperintahkan untuk berwudu ketika kita berhadas, ketika ingin sholat. Apa wudu itu urutannya? Yang pertama, faghsilu wujuhakum, maka igsil itu artinya cucilah, ya. Cucilah wajah kalian. Nah, bagaimana sifat mencuci itu? Kalau kita mencuci, Bapak, gimana? Kalau ada kolam renang, pernah melihat kolam renang, pernah berenang kan di kolam renang. Kalau kita masuk ke kolam renang itu cukup, kemudian keluar lagi, kemudian langsung ke darat, kemudian pakai baju, apakah kita namanya sudah mandi? Masuk aja ke dalam, keluar lagi, lompat kemudian keluar lagi, itu sudah mandi namanya. Belum. Kalau berarti mandi itu bagaimana? Bersihkan badan. Itu bahasa kita pahami dari bahasa kita. Kalau mandi itu kita bersihkan, kita gosok juga, kita gosok badan kita kalau perlu pakai sabun, dan itu baru mandi, pakai sabun segala macam, pakai macam-macam peralatan untuk mandi sehingga bersih badan kita. Itu kalau mandi. Dan bahasa untuk berwudu ini juga Allah sebut dengan faghsilu, mandikan atau cuci wajah kalian. Maka dari bahasa ini tidaklah sempurna wudu kalau kita wudu pakai air di keran, kemudian ketika mencuci tangan, nah, biasa kan air keran itu lepas kan, mencuci tangan kita lewatkan saja di tangan kita di keran itu 1, 2, 3, kemudian kiri lagi 1, 2, 3. Ini tidak sempurna secara bahasa saja, kita sudah memahami tidak sempurna. Kenapa? Karena bahasanya faghsilu, cuci kan. Cuci itu berarti bagaimana? Digosok. 1, digosok dulu. 2, digosok yang kedua. 3, selesai. Begitu seharusnya. Maka walaupun ini hukumnya dalam wudu adalah sunnah untuk dibersihkan atau digosok seperti itu, tapi secara bahasa kita sudah paham itu. Kalau melewatkan air saja itu tidak mencuci namanya, menyiram namanya. Kalau menyiram bahasa Arabnya yang sering dipakai adalah subbu, siram. Seharusnya kalau siram itu subbu saja kan, siram tangan kalian, tetapi tidak siram bahasanya, yaitu faghsilu. Berarti kalau kita wudu seharusnya setiap anggota wudu kita wajah sudah pasti kan, wajah digosok. Bahkan ada juga kita lihat karena pakai selang kan, selang diambil selang 1, 2, tangannya memegang peci, mungkin 3, 4, kemudian dia pakai untuk mencuci tangan kanan 1, 2. Ada seperti itu namanya bukan mencuci. Maka ini tidak sempurna. Kita ingin sempurna wudunya supaya apa yang pahala dari wudu ini bisa diambil semuanya, dan itu besar sekali pahala wudunya. Maka dicuci. Kalau kita 3 kali melakukan sunnah wudu, 3 kali, maka dicuci 3 kali wajah, kemudian dicuci juga tangan kanan sampai kepada siku. Kalau tangan seperti ini berarti sampai kepada siku. Dan dianjurkan untuk memperpanjang umuran muajjalin kita, diperpanjang bekasnya sampai lebihkan daripada siku sampai ke atas ini. Dan itu adalah nanti akan bercahaya sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi bisa membedakan sahabatnya, bisa membedakan umatnya dengan orang lain karena hurran muhajjalin yang ada pada umatnya tersebut, cahaya yang ada pada umatnya. Itu dari bangsa faghsilu. Berarti cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai kepada siku. Ilal marafiq, siku mana? Siku sampai sini. Maka kalau berwudu pakai baju panjang seperti ini sudah
maksimalnya diambil pada sampai ke sini lalu dicuci saja, maka ini belum selesai wudhunya. Sampai basah kedua siku ini baru namanya wudhu. Kalau seandainya tidak basah sampai kepada siku, berarti tidak mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Bagaimana wudhunya? Wudhunya tidak sah. Kalau tidak sah wudhunya, berarti sholatnya bagaimana? La sholat liman la wudhu Allah. Tidak ada sholat bagi orang tidak ada wudhunya, tidak sah wudhunya. Berarti sholatnya juga tidak sah. Maka wajar kalau seandainya banyak ada orang yang sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, padahal selalu dia sholat 5 waktu. Ternyata mungkin masalahnya di sini, wudhunya tidak masalah, wudhunya tidak sempurna, wudhunya tidak sah. Lalu sholatnya bagaimana bisa sah kalau wudhunya tidak sah? Maka nanti ada orang-orang yang menyesal. Orang yang menyesal itu menganggap amalannya sudah banyak, menganggap apa yang dilakukan sudah sempurna, tetapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada nilainya? Mungkin juga termasuk juga salatnya. Merasa salatnya sudah banyak dilakukan, sudah sering dilakukan, tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sedikit-sedikit ternyata mungkin masalahnya adalah dari awal wudhunya tidak sempurna, wudhunya tidak sah. Bagaimana sholatnya sah? Bagaimana diterima ibadah sholatnya? Kalau sholatnya tidak sah, bagaimana ibadah yang lain diterima? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab nanti adalah sholat. Dari sholat ini hasil periksa sholat ini, kalau kita mendaftar sebuah pekerjaan, ini seleksi administrasinya begitu. Kalau seleksinya ini lolos, baru ada nanti wawancara, baru ada tes yang lain. Tapi kalau tidak lolos, maka sudah tereliminasi dari awal, tidak terima. Salatnya tidak sah, tidak diterima. Oh, dia banyak bawa puasa, bawa sedekah, bangun masjid, buka sekolah tahfiz, tapi salat orang yang melakukan itu tidak sah. Maka pahala yang lain tidak dia terima, tidak dia rasakan, karena administrasinya tidak lolos. Ijazahnya palsu, tidak diterima. Walaupun dia hebat, wawancara bahasa Inggris luar biasa, sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh lembaga itu, tapi syarat dari awal tidak sah, dia tidak lolos. Maka ini berbahaya. Yang pertama sekali harus disempurnakan, diyakinkan adalah wudhunya sempurna dulu. Yang pertama yang paling diperhatikan adalah batas wudhu itu. Sampaikan kepada batas akhirnya. Kalau tangan sampai kepada kedua siku, kalau kaki sampai kepada ilal ka'bain, kepada kedua mata kaki. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya bisa kita cari di sini. Yang punya hadisnya, wailul lil aqab minan nar, katanya. Melihat sahabat sudah berwudu semua kan, kemudian Nabi SAW mengomentari, wailul lil aqab minan nar. Artinya celakalah bagi aqab, mata-mata kaki, minan nar, nanti masuk neraka. Jadi ada mata-mata kaki atau ada kaki-kaki nanti akan masuk neraka, kata Nabi kepada sahabat. Dia bilang, kemudian Nabi sahabat minta penjelasan maksudnya apa? Wailul aqab minan nar, celakalah masuk neraka. Maksudnya apa? Adalah orang yang tidak menyempurnakan wudhunya sehingga tidak basah kedua mata kakinya dalam wudhu, kemudian dia salat. Dia masuk neraka bukan karena tidak berwudhu, bukan karena tidak salat, bukan karena melakukan perbuatan dosa besar ternyata. Tapi kenapa? Karena tidak sempurna wudhunya, mata kakinya tidak basah ketika berwudhu. Dan ini tidak sedikit kita Bapak Ibu rahmatullah. Kami sering juga memperhatikan mahasiswa berwudhu, kita mengajar di Unila, di PCR itu kan ada mau ketika sholat kan berhenti semua belajar, sholat bersama-sama di masjid. Itu banyak yang kita tegur mahasiswa PCR. Wudhunya cepat seperti tadi, disiram, kaki ini siram ujungnya saja, mentang-mentang keran diangkat kakinya di depan kan, dari jari-jari kakinya, ke belakangnya tidak basah telapak kaki sama punggung kaki di depan saja, ke belakangnya bahkan tumitnya juga ada yang tidak basah. Dan ini yang dimaksud dengan hadis wailul aqab
minan nar. Wail atau celakalah bagi akab dan masuk neraka, karena mereka tidak menyampaikan kepada kedua mata kaki di dalam membasuh kaki. Nah, ini berbahaya. Maka ayat ini mengajarkan bagaimana batas-batas wudu itu. Sudah dua tadi, tangan. Wamsahu biru'usikum, dan ini bahasanya berbeda daripada yang tadi. Tadi famsilu, cucilah. Ketika memerintahkan untuk kepala, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Ya. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Sapu itu bagaimana kita menyapu? Ini dari bahasa kita sajalah, dan tidak dengan bahasa Arab. Belum lagi dengan bahasa Arab kita lihat. Ini bahasa kita. Kalau kita menyapu, bapak-bapak pernah melihat ibu menyapu atau sering membantu ibu menyapu di rumah kan? Sering menyapu kan? Sapu itu kalau menyapu lantai, apakah sapu itu menyentuh lantai atau tidak? Ya kan? Kecuali kalau pakai tenaga dalam, langsung keluar. Itu kan tidak mungkin, itu hayalan. Kalau kita menyapu itu menyentuh lantai, sapu yang kita pakai itu supaya sampahnya terbawa. Maka bahasa ini juga kita bisa bawa ke sini. Sapu kepala kalian. Jadi menyapu itu juga melewatkan tangan itu di kepala. Ya, melewatkan tangan itu di kepala itu sudah disebut dengan menyapu. Kalau pemahamannya seluruh kepala, maka dilewatkan tangan kepada seluruh kepala. Dan ini ada 3 pendapat dengan menyapu kepala. Yang pertama pendapat Maliki dan Hanabilah. Hanabilah pendapat Maliki dan Hambali, menyapu di sini maksudnya adalah menyapu biru'usikum seluruh kepala, dan itu ihtiyatan, kehati-hatian. Artinya seluruh kepala disapu bukan karena wajib, tapi ihtiyatan. Ihtiyatan kalau seandainya diperintahkan semua dia sudah melakukan. Tapi kalau diperintahkan sebagian, kalau semuanya berarti sebagiannya sudah terlaksanakan. Maka dengan menyapu semua, diperintahkan semua kan untuk sebagian kan dia sudah melaksanakannya. Maka ada yang menyapu kepala itu semuanya disapu sampai ke belakang. Dan cara menyapunya juga sapu kepala ke belakang, balik lagi ke depan, dan itu bersamaan dengan menyapu kedua daun telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, menyapu biru'usikum itu artinya adalah sebagian dari kepala kalian. Dari kata-kata bi itu al-ba'du litab'id, artinya untuk sebagian. Jadi sapulah sebagian kepala kalian, sehingga dipahami oleh salah satu mazhab, sebagian itu maksudnya cukup mewakili yaitu 1/4 saja. 1/4 mana? 1/4 dari kepala. Walaupun tidak ada rambut, tapi yang diperintahkan di sini adalah kepala. Walaupun botak itu tidak ada rambut, tak kena punggung rambutnya, tetap juga disapu. 1/4 cukup. 1/4 kepala itu dari mana? Dari akhir kening ini sampai ubun-ubun itu sudah cukup 1/4 kepala, sampai ubun-ubun 1/4 kepala. Dan yang ketiga, pendapat Syafi'iyah atau Imam Syafi'i sendiri mengatakan tabi'in atau sebagian itu cukup diwakili oleh beberapa bagian, oleh sebagian kecil dari kepala, bahkan cukup diwakili oleh beberapa helai rambut saja. Maka ada kalau mazhab Syafi'i itu keluarkannya sedikit rambut sini. Sudah siapa? Masya Allah. Mohon maaf saya tidak sadar tadi membagi waktu, bisa sudah masuk. Dan intinya adalah ayat ini memerintahkan tentang tata cara berwudu sampai akhir, sampai selesai. Dan yang diinginkan di sini adalah sempurnakan wudu supaya sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin Bapak Ibu semua bisa melanjutkan untuk membaca dan mempelajari tafsir surah Al-Maidah ayat 6 ini pada waktu yang lain, di tempat yang lain. Terima kasih. Kami mohon maaf tidak membagi waktu, tidak sadar tadi, dan bisa sudah masuk, kita cukupkan di sini. Masih ada tanya jawab, Ustaz? Nanti door prize nanti. Ada door prize. Ya, kita azan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.